Hilang recordnya. Ya udahlah, kita lihat dulu apakah ke record atau tidak. Enggak kayaknya. Enggak terus. Oke, masuk suaranya paling jauh CP5 ya. Ya udah yuk. Aneh lanjut deh. Ya gaps. Aman Pak Ustadz, aman nggak? Aman ya. Aman aman aman. Ya ya ntar ya. Ini mending berenang aja Ki. Yuk. Kelamaan Ki kalau naik apa ya. Lagi checkpoint 2, wait. Bocor soalnya. Duh ya Allah, mohon maaf ya teman-teman yang lain. Kenapa gelap-gelap bang? Ini aneh di warnet dan nggak ada apa namanya lightingnya. Malum ya, apa ada laptop cuman laptopnya nggak kuat buat kuliah. Yang di Discord dengeran ya, ini jadi berkurang nih orangnya. Besok ke kampus bang. Iya, besok ke kampus ada ujian. Aura Aura. Coba 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 coba. Nah, ini nih, nggak apa-apa. Udah. Oke. Ayo, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Walaupun tadi ada sedikit kendala ya, nih mohon maaf banget. Ini karena sepenuhnya karena tadi ya. Jadi apa namanya? eh, si servernya itu bukan server sih, ini gara-gara komputer yang nge-crash. Nah, ala kulihal teman-teman, kita kembali lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Semoga kedepannya nggak ada lagi thank you ya. Jadi ini sebenarnya udah nabung sih untuk beli PC sendiri di rumah, cuman memang belum cukup untuk sampai di tahapan kayak ini bisa streaming sambil apa namanya main Roblox. Kalau anda beli pakai uang tabungan anda sekarang itu belum nutup. Kita lanjut ya. Tadi sampai ke hati yang memiliki dua tempat gitu. Maka kemudian kita harus tahu teman-teman. Sekarang kita akan membahas terkait bagaimana pengaruh maksiat gitu ya terhadap hati. Bagaimana kalau orang tadinya udah melakukan suatu kemaksiatan, mohon maaf, itu akan mempengaruhi daripada isi hatinya gitu loh. Oke, sebentar. Kita nah, ada yang itu tadi. Oke, kita balik lagi. Teman-teman, ya mohon maaf, kita balik lagi. Kita membahas terkait pengaruh maksiat terhadap hati kita. Jadi kalau misalnya orang ya itu udah sering banget melaksanakan kemaksiatan, kalau orang dia tuh udah sering banget kemudian melakukan sebuah dosa, ya eh kedengeran ya suaranya. Aneh berulang kali ini ngecek takutnya. Nah nih kan, dah, ya nih udah kedengeran kan ya, nih suaranya kecil banget takutnya. Ya, jadi kita lanjut lagi ya. Tadi terkait dengan bagaimana kalau orang kemudian melakukan suatu kemaksiatan, itu akan mempengaruhi terhadap isi hatinya. Kenapa? Karena hati itu tadi ya alafi jasadil mudgoh gitu. Ketika di dalam suatu tubuh itu ada segumpal daging, iza fasadat fasada kullu. Kalau misalnya hati itu kotor, maka kotor semuanya. Kalau itu hati itu bersih, salahal kullu gitu. Semua hatinya itu akan bersih. Dan itu kita sebut sebagai hati. Nah, makanya kalau misal tadi kita ngomongin soal fitnah, kita menuduh orang lain melakukan hal seperti itu padahal dia enggak gitu ya. Yang pertama, orang yang kemudian dia sering melakukan kemaksiatan, maka dia akan lemah terhadap pengaguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Oke, kedekatan berarti ya. Artinya apa? Kalau misalnya dia melakukan kemaksiatan, dia akan kemudian melihat Allah tuh bukan sebagai Tuhan semesta alam gitu. Dia bukan melihatnya sebagai seseorang yang besar gitu. Bukan seseorang, suatu zat yang besar yang agung. Orang yang tadi ya dia itu hatinya dipenuhi dengan maksiat, bukan tidak mungkin akhirnya dia nggak merasa kalau dia tuh butuh sama Allah dalam hidupnya. Maka ini menjadi suatu pertanyaan besar ketika kita sebagai seorang mukmin ya.
Sudahkah dalam hati kita itu terbesit bahwa ketika mengucapkan takbir lagi sholat nih, Allahu Akbar, sudahkah kita menaruh hati kita yang paling benar gitu di dalamnya? Sudahkah kita mengikhlaskan bahwa Allah tuh yang paling besar, Allah tuh yang, ya kita bisa bilang Tuhan semesta alam gitu. Maka kalau misalnya kemudian hati kita masih kemudian meragukan hal-hal tersebut, bukan tidak mungkin tadi salah satu penyebabnya adalah karena hati kita sudah dipenuhi dengan kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa kebaikan-kebaikan Allah itu justru lebih banyak dibandingkan apa yang menjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita akan membahas ini gitu ya. Karena gini, dari dalam surat Al-Hajj ayat 18, orang yang dihinakan oleh Allah tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Artinya apa gitu? Artinya gini, kalau misalnya ada orang yang kemudian dia merasa bahwa dia tuh bisa hidup gitu tanpa Allah, dia bisa melakukan segala sesuatunya tanpa Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa kemudian apa, kerja sendiri, nyari uang sendiri, mencari apa, rezekinya sendiri tanpa bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ngerasa kalau dia itu paling hebat gitu. Maka Allah bisa melakukan hal yang sebaliknya. Kalau dia merasa kalau dia itu paling hebat, dia merasa bahwa dirinya itu mulia, maka Allah bisa dengan mudah menghinakannya. Karena tidak mungkin, apa ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi, pada akhirnya Allah pun bisa menghinakan seseorang, tapi juga bisa mengangkat derajat seseorang dengan cepat gitu. Maka teman-teman semua ya, ya teman-teman semua ya, yang di Discord semoga tetap ini ya, denger ya. Jadi kita balik lagi bahwa ternyata kita nggak pernah lepas gitu ya. Semuanya tuh pasti akan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau kita gimana pun juga, kemaksiatan itu akan mengaruhi dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab, kita lanjut lagi nanti di post selanjutnya ya. Bisa cek DC ya. Ya, oke. Gak ada suara di Roblox set. Iya, soalnya nih. Tuh, kita geser aja yuk. Halo? Halo, halo. Ayo. Ayo, ayo. Ayo geser yuk. Map apa, Bang? Map ekspedisi Parvata. Oh, ini bagus banget. Awas, 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 jatuh, awas, jatuh. Hup, hup, hup. Antri dari awal sampai sekarang belum masuk-masuk. Mana udah pakai abaya. Lah, tadi servernya udah di reset. Ya, sayang banget. Oh, udah ada yang duluan. Oh, kalian udah duluan dari tadi. Ini kayaknya nggak bagus nih buat kajian. Kita naik aja dulu yuk. Tempatnya kurang cocok. Kok gelap, Kak? Oh, emang gelap banget ya. Ini aneh di warnet dan dia nggak apa namanya, nggak ada lampunya emang. Kalau yang pekan lalu kan di Bandung itu, di warnet Bandung, jadi dia agak terang. Kalau ini emang ini warnet di Tangerang jadi lumayan gelap. Aneh mainnya di warnet teman-teman. Soalnya kalau pakai laptop nggak kuat. Nugas Ki. Ya, siap, siap, siap. Nah, ya tadi udah masuk tapi out lagi. Ah, kita beli PC aja set. Iya, lagi nabung. Udah setengah jalan kok. Insya Allah harusnya bulan depan udah bisa beli PC. Ini bagus sih di sini. Sini deh. Nggak usah donate sih sebenarnya. Sebenarnya kalau teman-teman pernah ada yang donate ya, teman-teman ada yang pernah juga ngasih apa namanya kayak infak gitu ya di sini di Saweria ini.
mostly uangnya aneh pakai buat di sini-sini lagi gitu. Ya aneh beli air, ya aneh beli apa transportasi, bahkan nih bayar warnet pun pakai uang kalian gitu. Aneh enggak sih, enggak aneh pakai untuk kebutuhan pribadi harusnya. Karena memang diniatin semuanya untuk balik lagi ke sini. Iya, iya. Aman, aman. Kayak paket masuk. Ya, kita lanjut dikit ya sebelum kita apa namanya? eh, geser lagi ya. Ini sebenarnya makin kesini makin rame ya. Gunung Parvata kayak yang mau join. Ada di link itu server. Oke, kita akan membahas ya teman-teman semua yang di live, yang di Discord, yang di ini di Roblox langsung. Pertama kita akan gini. Ini bab yang paling menarik, yang paling aneh suka gitu ya sepanjang perjalanan ini ya, terkait dengan fitnah. Eh apa gitu? Orang yang kemudian hatinya udah dipenuhi dengan fitnah, orang yang hatinya udah dipenuhi dengan kotoran-kotoran, pada akhirnya dia akan mendorong tadi, dia akan memiliki suatu rasa takut, kekhawatiran, dan juga rasa kegelisahan di dalamnya. Maksudnya kayak gimana Pak Ustadz gitu ya. Kita lihat di dalam salah satu hadis Nabi ya, man sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Kalau orang dia kemudian merasakan bahagia ketika melaksanakan kebaikan dan dia merasakan gelisah ketika melakukan suatu keburukan, maka dia adalah seorang mukmin. Mukmin yang sejati itu dilihat kalau dia melakukan kebaikan dia timbul perasaan bahagia. Kalau dia melakukan suatu kemaksiatan justru malah timbul rasa gelisah. Maka di sini garis yang harus teman-teman garis apa pahami gitu ya. Kalau orang yang taat kepada Allah, ketakutannya itu akan berubah menjadi rasa aman. Tapi orang yang gak takut sama Allah, maka rasa amannya itu akan berubah menjadi rasa takut. Karena tadi, ya dia takut ketahuan, ya dia takut melakukan dosa, ya dia takut kemudian diketahui sama orang lain. Jadi di situ masalahnya teman-teman. Kadang kita bisa bilang gitu ya, rasa takut yang kita muncul ketika melakukan suatu kemaksiatan itu adalah bukti kalau sebenarnya tuh Allah sayang sama kita. Allah ngasih sinyal kepada kita bahwa itu bukan satu hal yang kemudian harus kita lakukan, itu satu hal yang harus kita hindari. Maka kalau sudah muncul kelibetan itu atau satu rasa itu, maka kita harus masuk ke dalamnya, kita harus merespon terhadap hal tersebut, kita harus menghindari tanda-tanda yang muncul ketika kita ingin melakukan kemaksiatan. Dan tadi kalau orang itu ya, kita bisa bilang orang yang berdosa akan mendapati dirinya itu merasa takut gitu. Dia akan selalu merasa takut teman-teman, baik di dunia. Jadi orang yang tadi ya kita bahas ada tiga ya, bahasa itu ada tiga. Kapan orang-orang tadi ya merasa takut itu? Ketika dia dihadapkan dengan tiga hal, dan ini nanti insya Allah akan kita bahas di bab selanjutnya gitu. Ada dunia, ada di alam barzah dan di akhirat gitu. Orang yang takut itu dia akan merasa apa, orang yang tadi ya menutup diri dari agama Islam, menutup diri dari syariat agama gitu ya, dia akan pasti akan merasakan ketakutan tersebut. Dan maka teman-teman semua, di post kali ini ya Ane ingin menyampaikan bahwa hati itu teman-teman, kita tuh dari awal sebenarnya bahas fitnah, tapi namanya bahas fitnah itu pasti nggak akan jauh-jauh dari membahas hati. Karena kalau hati kita kotor, hati kita tadi dipenuhi sama kemaksiatan, bukan tidak mungkin akhirnya itu membenarkan kita untuk melakukan fitnah, membenarkan kita untuk melakukan maksiat kepada Allah, membenarkan hal-hal yang sebenarnya salah tapi di mata kita jadi kelihatan benar gitu. Itu tadi karena kita menormalisasi dari fitnah-fitnah yang kecil sampai akhirnya merubah pribadi kita yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa terhindar dari segala macam fitnah. Boleh teman-teman kita geser dulu yuk ke atas. Geser, geser, geser. Kalau misalnya nggak pakai ini gelap banget ya. Iya nggak kelihatan sama sekali. Teman-teman yang di live kelihatan nggak kalau kayak gini? Ada pakai handphone soalnya senterinnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakura ente kemana?
Ini aneh udah mabar nih. Gelap banget. Gak kelihatan. Sama sekali gak kelihatan. Aduh nggak bisa lagi. Halo Ustazi. Masya Allah Ken. Sehat Ken? Aduh gelap banget, gelap banget. Sehat. Ya. Nih, checkpoint 7. Bentar lagi kita sampai terakhir. Gercep banget kak. Sini aja, sini sini. Gimana Ki? Nah, semuanya emot duduk ya. Udah mau lamaran belum? Belum, belum. Masih jauh ya sama nikah. Sabar, sabar. Ya, boleh duduk, duduk, teman-teman. Oke, makasih kak udah dikira lagi. Oke, kita kesibukannya apa Ustadz? Kuliah? Masih banyak kak. Map apa ini? Parvata. Aduh, teman-teman, kita lanjut ya. Boleh yang di depan pakai emot duduk ya. Emot duduk ada di sebelah kiri. Pilih pose, terus cari yang sitting. Nah, ya. Yang di depan boleh, yang rapi, yang rapi. Yang rapi, yang rapi ya, yang rapi. Biar Anda bisa mulai kajiannya. Ya, kita akan sama-sama lanjut ya di poin kali ini. Semoga nggak ada kendala lagi ke depannya karena ini sebentar lagi akan masuk ke bab terakhir gitu. Nah, ini yang teman-teman harus ketahui ya. Jadi, kita akan masuk ke dalam bagaimana hati itu kalau dia dipenuhi dengan fitnah, itu akan bergeser dari makomnya gitu. Dia akan tergeser dari kesehatannya. Jadi, maksudnya kayak gimana Pak Ustadz? Kalau seseorang kemudian dia itu sering mendengarkan fitnah dan kemudian sering melontarkan fitnah, hatinya itu bukan lagi dalam keadaan yang bersih, tapi dia akan bergeser kepada hati yang kotor. Hatinya yang tadinya sehat, maka dia akan bergeser kepada hati yang sakit. Kalau hatinya sakit, maka dia akan dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati. Ya dia sirik, ya dia iri, ya dia sombong, ya dia fasik, dia hasad. Hal-hal seperti itulah yang nanti akan memenuhi dari isi hatinya. Makanya kalau dia mudah sekali mengeluarkan kalimat fitnah, dia menuduh orang lain, dia gampang untuk kemudian apa tadi ya kita bisa bilang hal-hal seperti itulah. Dia gampang untuk menisbatkan yang itu sebenarnya bukan yang aslinya gitu. Maka disitulah pada akhirnya makomnya hati atau tempat hati itu bergeser. Maka kita lihat teman-teman bahwa pengaruh dosa di dalam hati itu seperti pengaruh sakit pada badan. Tapi dosa adalah penyakit hati. Tidak ada obat kecuali meninggalkannya. Penyakit-penyakit yang tadi kita bilang ya, kita bisa bilang ada iri, sombong, hasad ya. Penyakit itu nggak akan hilang kecuali kalau kita tinggalkan sepenuhnya teman-teman. Dan tadi bisa kita bilang bahwa dosa yang kecil-kecil itu pada akhirnya menuntun kepada dosa yang lebih besar. Dan kita nggak mau tentunya seperti itu. Maka kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada di dalam neraka. Artinya apa? Di dalam ini boleh di mute ya? Nah, yang di Discord. Ada siapa ini ya? Tuh. Hop. Nah, tadi ada yang iya ya. Udah ada di mute. Oke. Tadi kita balik lagi ya, bahwa kita bisa bilang jangan kalian menduga bahwa ayat ini hanya terbatas pada kenikmatan Allah, kenikmatan akhirat dan siksaannya, tapi berbicara seputar 3 tempat, yaitu dunia, alam barzah dan alam akhirat. Nah, gini, maksudnya apa nih dari buku ini? Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Tadi kita bilang kalau hati yang sehat dia akan berubah menjadi hati yang sakit kalau dia dipenuhi dengan fitnah dan dosa.
Dia akan dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, bisa dibilang tadi sombong, iri, hasad dan semacamnya. Dan kemudian kalau kita udah tahu hati yang sakit itu menimbulkan banyak sekali penyakit yang mengganggu dalam keimanan kita, maka kita harus tahu orang yang hatinya sakit hidupnya nggak akan pernah tenang. Karena apa? Karena dia akan pasti dicoba baik di dunia, di alam barzah sampai di akhirat. Artinya apa? Kalau orang sudah terbiasa mengeluarkan fitnah, kalau orang akhirnya sudah terbiasa untuk menyampaikan hal-hal dosa gitu ya, maka dia akan dikejar-kejar terus terhadap hal-hal keburukan itu. Contohnya kayak gimana? Karena tidak ada siksa yang lebih dahsyat daripada rasa takut, kesusahan dan kesedihan. Kesedihan. Setiap orang yang mencintai sesuatu sebelum Allah, maka Allah akan menyiksanya 3 kali dalam dunia ini. Nih, aneh bacakan ya teman-teman. Iya nggak apa-apa kak. Nah, orang tersebut disiksa oleh Allah sebelum mendapatkan sesuatu tersebut sampai ia mendapatkannya. Ketika ia mendapatkannya, maka ia akan disiksa berupa rasa takut dari kehilangan dan kerusakan suatu tersebut. Dan jika sesuatu tersebut hilang, maka siksa baginya terasa lebih pedih. Ini aneh ambil contoh seperti ini. Orang yang dia di dunia tapi hatinya sakit, dia akan dicoba dengan 3 hal. Yang pertama apa? Dia nggak akan merasa tenang sampai dia udah memperoleh apa yang dia mau. Contohnya kayak gimana? Dia mau harta gitu, dia mau uang, dia mau kaya, dia akan terus mencari harta tersebut sampai kayak jor-joran gitu. Tapi dia nggak akan pernah sampai ke ujungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa bilang misalnya dia tuh sampai gitu mencapai tadi uangnya itu sampai dia udah dapat 2 gunung emas lah bisa bisa dibilang. Dan ketika dia udah dapat 2 gunung emas, akan timbul rasa takut di dalamnya. Dia takut 2 gunung emas itu hilang. Dia takut harta yang dia miliki itu hilang. Dia takut apa yang udah dia peroleh gitu ya, terus-terusan itu akhirnya nggak jadi barang dia lagi gitu teman-teman. Maka dia akan dicoba yang kedua di situ. Dia merasa takut dan gelisah kalau hartanya tersebut tergeser ataupun pindah tangan. Dan yang terakhir, ketika harta tersebut atau apa yang ia kejar tersebut ya bisa jabatan ya bisa wanita bisa anak bisa jadi tadi hal-hal yang sifatnya maksiat gitu ya, maka kalau misalnya sesuatu tersebut hilang gitu ya, maka dia bukan tidak mungkin dia akan merasakan siksaan yang jauh lebih pedih gitu. Udah nyarinya susah-susah, pas dia punya gelisah, pas hilang dia makin galau gulana gitu, gundah gulana. Jadi ya tadi, kalau dia hatinya ada sakit, mau gimana pun diusahain ya, pasti akan merasakan kesengsaraan di dalam hidup. Kemudian yang kedua gitu ya teman-teman, itu kita baru ngomongin dunia. Kemudian disiksa di nerakanya, di alam barzah kayak gimana? Ya ketika di alam barzah, dia akan dipenuhi dengan rasa penyesalan. Aneh yakin teman-teman pasti pernah dengar hadis ya, yang apa tadi? eh Sorry, yang kalau misalnya dihidupkan kembali di dunia, apa yang ingin dilaksanakan pertama kali? Yaitulah sedekah gitu. Nah itu salah satu contohnya. Orang yang udah masuk ke dalam alam barzah, mereka akan selalu mencari cara bagaimana ketika di dunia itu mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Salah satu tadi, mereka ingin bersedekah, mereka ingin melaksanakan amal-amal baik, mereka ingin terus kembali ke dalam dunia dan menebus kembali dosa-dosa yang sudah ia laksanakan. Pertama di dunia gak tenang, di alam barzahnya gak tenang, dan di akhirat apa? Di akhirat mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sengsara teman-teman. Jadi jangan pernah nyepelein tadi fitnah-fitnah yang itu tuh sebenarnya kecil gitu. Karena dari fitnah kecil itu hati kita jadi sakit, dan kalau hati kita sakit kita akan dicoba berkali-kali. Ya di dunia sengsara, ya di alam barzah sengsara, ya bahkan sampai di akhirat pun kita nggak bisa istirahat dengan tenang. Maka teman-teman semua, jangan sampai kita termasuk tadi orang-orang yang ya tadi mengecilkan daripada fitnah, kemudian kita meremehkan segala sesuatunya. Dan semoga kita berdoa kepada Allah kita terhindar dari hal-hal tersebut. Dan tadi kita kembali lagi ke poin bahwa hal-hal tersebut bisa kita hindari ketika kita sudah sadar bahwa satu-satunya tempat kita kembali hanyalah Allah dan Rasul ya gitu. Walau alam bisawab, insya Allah kita akan bentar lagi akan sampai di puncak. Dan ketika kita sampai di puncak ya, kita akan masuk ke dalam poin terakhir bahwa tadi penyakit-penyakit hati itu efek samping ya dari penyakit hati tersebut ya atau fitnah. Kita akan membahas bahwa itu akan membuat hati kita menjadi buta gitu. Oke, kita pindah dulu yuk. Pindah. Tapi sebelum pindah kita foto dulu, foto dulu, foto dulu. Tuh. Dah, biar agak bagusan dikit. Dah. Ini
view-nya bagus sebenarnya. Yuk, geser. Mana sambil skripsian? Kak Livi, semangat. Yang lagi skripsian, nih Kak Nanoy yang kerja, semangat. Nah nih, sini kameranya situ. Aneh memaklumi sih teman-teman semua punya kesibukan masing-masing. Dan aneh pun juga tadi ya, kajian pun juga di setiap hari Ahad doang karena aneh juga punya kesibukan. Hup, hati-hati ya, ini agak lumayan susah. Ini dia. Ini maksud aneh tuh. Ustadz dari semester berapa? Aneh semester 5. Semester 5 di FDI, di Dirasat. Kalau teman-teman tinggal di UIN ya atau kuliah di UIN, teman-teman bisa cari aneh kalau jam makan siang di Cafe Cangkir kampus 1. Aneh suka makan tongseng biasanya. Ya kita lanjut dulu, ini nggak ada tempat buat kajiannya. Hup. Oke. Yuk. Ya, welcome yang teman-teman baru datang. Selamat datang ya. Kok jadi gelap? Oh, emang jadi gelap ya? Ya, nggak enak banget dong. 37. Welcome semuanya yang baru datang. Ya, yang mau ikut main mabar bisa cek feed yang di pin ya. Ini kita tempat hangout aja lah. Apa di puncak dulu ya? Foto dulu di puncak. Tapi masa puncaknya Halloween gini? Kita lagi kajian masa itunya Halloween? Ya. Iya. Masa kita lagi kajian ininya Halloween? Coba. Paket masuk A. Tar. Jangan yang ada Halloween ya, gimana ya? Yang nggak ada Halloween ya. Dan nggak bisa disetting juga lagi. Di area samping. Oh ini nih, iya. Oke. Oke, terima kasih ke Musde. Oke. Jadi kita akan masuk ke poin terakhir ya. Dan insya Allah nanti kita akan sama-sama closing. Dan ya tadi kita lanjutkan dengan perjalanan kita bersama ya. Bismillah. Ya kita masih nunggu yang lain. Alhamdulillah for everything. Ini keren nih, kayak Nurmagomedov ininya, skinnya. Alwan ini ya. Bang ini gede banget skinnya. Bang Bendol. Kok avatarnya bisa pada gede-gede gitu ya? Dibeli Kak Ustadz. Oh, beli. Ini aneh masih pakai itu biasa, cuman beli kaos doang, baju doang. Oke, ya kita masuk ya di poin yang terakhir ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Tersisa di sini ada 33, sama semoga di sini benar bisa sampai 40 orang ya yang ada di Roblox. Teman-teman ya. Oh, beli. Oke. Ya, kita akan membahas terkait dengan ini. Jadi terakhir adalah butanya mata hati. Kalau orang kemudian ya, kita dari awal udah membahas tentang fitnah, kita udah membahas tentang hati. Yang terakhir adalah menyatukan dari dua hal tersebut. Ya, jadi kalau misalnya minum susu Ustadz jadi tinggi. Baik. Nah, kita akan bilang gini.
Kalau orang yang kemudian melaksanakan maksiat terus-terusan ya, maka dia mata hatinya akan mengalami kebutaan, cahayanya padam dan jalan mencari ilmunya tertutup. Kita lihat di dalam sabda Nabi ya, inna hadisil quburi mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawiruha lahum bisolati alaihim. Jadi sesungguhnya kuburan ini memenuhi penghuninya dengan kegelapan dan Allah hanya akan memberikan cahaya dan penerangan dengan doaku atas mereka. Teman-teman, sebagai closing statement pada malam hari ini ya, kita akan melihat bahwasanya tadi kalau orang kemudian sudah sering melakukan kemaksiatan, orang sudah sering melakukan dosa, orang sudah sering melakukan keburukan-keburukan, maka bukan tidak mungkin Allah menutup mata hatinya. Oke. Ini aneh dari tadi membahas tuh semuanya berbeda ya. Jangan dikira semuanya sama. Tadi di awal kita bilang kalau ternyata orang yang melakukan maksiat, dia akan muncul penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Dia jadi sombong, dia jadi iri, jadi fasad. Maka kalian jangan heran kalau ketemu orang sombong di dunia nyata, ketemu orang hasad, orang iri kayak gitu ya. Itu bisa jadi karena memang dia sering melakukan kemaksiatan gitu, teman-teman. Melakukan kemaksiatan ketika sendiri, dia sering melakukan Ya ketika kalau sendiri aja melakukan kemaksiatan gitu ya. Kebalik kalau di tempat umum aja dia melakukan kemaksiatan, ya tadi bisa jadi dia juga melakukan di kesendirian dan kita juga bukan punya hak untuk menebak dari hal-hal tersebut. Tapi tadi kita bisa pastikan bahwa orang yang fasad, iri atau penyakit-penyakit hati itu sangat bergantungan, sangat berkaitan dengan yang ia biasa laksanakan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya hatinya itu kotor, dia akan kemudian melihat hal-hal yang baik itu menjadi hal-hal yang buruk. Dia akan iri kalau seseorang itu mendapatkan prestasi, dia akan iri kalau seseorang itu mendapatkan kebaikan-kebaikan gitu ya. Tadi hal-hal seperti itu. Dan yang terakhir di sini itu adalah tadi butanya mata hati. Kalau orang ya kemudian sudah terbiasa melakukan fitnah, kalau orang itu sudah biasa melakukan kemaksiatan, maka bukan tidak mungkin hatinya itu akan Allah tutup dari cahaya-cahayanya. Kecuali kemudian tadi cahaya dari Rasulullah SAW atau kemudian dia mencari hidayah gitu ya. Kalau orang sudah terbiasa melakukan kemaksiatan, maka dia akan kesulitan untuk mencari cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka teman-teman di poin kali ini terakhir ini ya, kita membahas terkait dengan fitnah dan media. Kasus yang kemarin ya, kita bisa bilang Trans7 itu adalah salah satu kasus yang besar gitu ya. Besar kenapa? Karena ternyata itu dibesar-besarkan. Pertama, kita paham ya bahwa Kiai Haji Amin itu ya, kiai dari pesantren Lirboyo itu salah satu tokoh penting. Oke, kita anggap beliau seorang yang penting lah, maklum lah, memang diakui sama seluruh ulama di negara kita. Maka kesalahan dari Trans7 ya, itu adalah menarasikan hal yang sebenarnya bukan targetnya. Kalau kita ngomongin soal feodalisme, kita ngomongin kayak perbudakan gitu ya, kita jangan lihat ke pesantren ya tadi, kita jangan contoh pesantren Lirboyo atau bahkan tadi tokoh kiainya gitu loh. Nah, kita bisa ambil contoh yang lain ya, ada Gufron ya, ada siapa lagi yang aneh gitu, banyak kiai-kiai aneh gitu yang sebenarnya bisa dikritik dibandingkan Kiai Lirboyo gitu. Itu satu. Aneh kritisi dari Trans7 kenapa tidak melakukan riset yang lebih lanjut gitu. Pimpinan redaksinya kenapa mengiyakan untuk membawa narasi seperti ini. Satu di situ. Yang kedua, dari teman-teman santrinya, kenapa terlalu reaktif gitu loh, kenapa akhirnya nggak memiliki pemahaman lebih lanjut gitu. Itu sebuah kritikan tapi kenapa nggak diterima, kenapa akhirnya marah, kenapa akhirnya menimbulkan aneh lah, keanehan gitu loh. Kita akui demo ke Transmart itu aneh. Transmart tuh jualan jualan sembako, bukan jualan nayangin TV gitu loh. Itu kan akhirnya apa, itu logical fallacy gitu teman-teman. Itu aneh teman-teman ya. Tadi bisa dibilang marahnya sama siapa tapi menunjukkan aksinya kepada siapa gitu. Itu problem banget. Aneh pas pertama kali lihat itu, ngakak banget karena kayak ini yang kemarin diomel-omelin itu Trans7 kenapa menyerang dari Transmart, belum dia serang Transjakarta. Itu aneh, lucu banget. Aneh karena ya bukan di situ masalahnya teman-teman. Harusnya ketika kita dikritik gitu ya, ketika kita dikritik yang harusnya kita laksanakan adalah introspeksi gitu.
Ya aneh pahami gitu ya. Memang di pesantren salaf itu diajarkan adab lebih utama gitu. Ta'limul muta'alim atau misalnya yang lebih advance ada transgender katanya ikutan kesenggol Kak Ustadz. Nah, nah tadi ya. Jadi memang kita harus akui bahwa ya tadi mungkin emang harus dibetulin gitu loh. Nih lihat ya, bedain trans 7 sama trans 4 aja nggak bisa, gimana bedain surga dan neraka? Sulit sih emang. Nah, maka di sini poinnya ya guys. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jangan sampai tadi ya kita tuh akhirnya terjebak dengan isu-isu seperti itu. Karena teman-teman tahu nggak kenapa akhirnya terjadi kasus kemarin? Itu penutupan isu kalau kemarin DPR itu ya mereka habis mengesahkan 700 juta naikin anggaran teman-teman. Itu yang ditutup. Jadi kita harus apa ya? Aneh sering banget ya. Kita belajar agama, tapi kita juga harus melek terhadap politik. Kita belajar agama, tapi kita jangan sampai lupa terhadap dunia kita. Dalam mempelajari syariat gitu ya, dalam mempelajari ilmu, ada dua hal yang harus kita pelajari. Kita harus mempelajari pertama ilmu yang berkaitan dengan dunia kita, ya politik, ya mencari nafkah, ya kemudian hal-hal yang pentingnya. Dan yang kedua adalah ilmu syar'i yang berkaitan dengan ibadah, sholat dan semacamnya. Kita nggak boleh ngestak di satu hal doang. Kita nggak boleh ya belajar agama tok gitu. Ya kita juga harus melihat dunia ini berjalannya seperti apa, trennya sedang seperti apa yang kita butuhkan hari ini. Ya teman-teman jangan bilang kalau belajar agama itu akhirnya ya kita kemana-mana pakai onta, enggak. Kita tetap pakai mobil gitu, kita tetap pakai Transjakarta, kita tetap pakai KRL gitu loh teman-teman. Nah kita tadi balik lagi seperti itu. Jadi teman-teman semua yang harus aneh mau terapkan ya, terkhusus untuk kalian gitu ya, dan siapapun yang nanti akhirnya menonton konten ini, aneh buat di klip misalnya di reels, teman-teman jangan sampai akhirnya kita tuh menjadi santri-santri ataupun pelajar-pelajar yang nggak bisa bedain gitu, yang nggak bisa kritis, yang nggak bisa menelaah mana yang baik mana yang buruk. Ya kita diminta untuk belajar agama tapi kita tidak meninggalkan ilmu duniawi kita, karena yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana pada akhirnya ilmu akhirat kita menyelamatkan ilmu dunia kita, dan ilmu dunia kita menunjang dari ilmu akhirat kita, sehingga duanya akan saling berkaitan dan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semua ya di pos ini ya di materi kali ini aneh sangat terbuka untuk diskusi ya. Walaupun aneh besok ada ujian tapi nanti kita ngobrol aja dulu ya sebentar sampai jam 10 baru nanti kita tutup kajiannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan menarik ya. Mangga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Tat sebenarnya kita kalau sampai menunduk-nunduk gitu sama kayak apa nih? Tar, sama kayak kiai gitu gimana Sat? Nah, aneh berpendapat gini, kalau misalnya kita nunduk sama kiai itu boleh, oke, pertama itu boleh, tapi dalam satu gini, itu ada yang kita sebut sebagai urf ya atau adat. Adat di Indonesia salim sama kiai itu ya salim gitu, sedangkan kalau di Arab Saudi itu ya kita nggak usah nunduk gitu. Nah, dalam satu masalah fikih ya, itu kita ini ngomongin perkara fikih. Dalam qawaid fikih ya, urf itu lumayan tinggi posisinya. Adat satu daerah itu lumayan tinggi. Kita nggak mungkin sekarang ketemu sama ustadz, kemudian kita cium keningnya, karena itu bukan adat kita. Adat kita adalah salim gitu. Kalau teman-teman akhirnya cium kening atau misalnya pegang jenggot gitu ya, yang ada para teman-teman ditempeleng karena ya itu bukan kaidah yang aslinya. Kenapa kemudian uh ke band nih, kena warning. Kenapa akhirnya kemudian di apa ada ulama luar negeri yang kemudian dia apa namanya mengiyakan gitu ya bahwa kamu jangan salim apa jangan nunduk, nunduk itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tadi karena memang budaya di Arab Saudi seperti itu dan itu berbeda dengan kita, dan itu nggak masalah, dua-duanya boleh asalkan nggak berlebihan, nggak gulu, nggak minum air cuci kaki, nggak minum ya tadi berlebihan tuh nggak boleh. Nah, apa hukumnya jualan air isi ulang berlabel doa di Shopee, Ustaz? Itu ini jujur apa namanya permainan agama gitu. Itu bahaya. Aneh termasuk yang menjaga diri aneh gitu ya untuk nggak terjebak di situ gitu loh. Nggak berusaha untuk teman-teman sedikit aneh kasih tahu aja ya. Ini informasi ya. Ala kulihal ternyata semenjak aneh memulai kajian Discord ini ya. Kajian Discord, kajian Roblox ini.
Aneh bisa bilang aneh yang awalan gitu ya, di bulan Agustus gitu. Nah, itu banyak banget DM yang masuk kayak, "Ustaz ngajak kajian, Ustaz ayo bisa isi di sini nggak? Ustaz ayo nanti bisa isi materi di sini nggak?" Jujur ada beberapa yang sampai nanya kayak, "Ustaz budget antum berapa?" Ini teman-teman harus tahu ya. Ustaz budget antum berapa? Atau berapa fee-nya untuk ikut untuk antum ngisi kajian gitu. Ya aneh bilang bahwa ya ternyata eh, isi kajian kayak gini tuh sebenarnya nggak perlu uang gitu. Maksudnya nggak perlu apa namanya dibajetin. Aneh mengikuti dari ustadz-ustadz aneh gitu, guru-guru aneh, Ustadz Nuruddin, Ustadz Nur Fajri, dua-duanya nggak pernah matokin harga, dua-duanya nggak pernah kayak apa namanya minta minta uang gitu. Bahkan ya dari lingkungan aneh sendiri, guru aneh terbesar gitu ya, itu beliau bilang ya kalau misalnya kita ngomongin soal agama jangan pernah untuk mencari uang di dalamnya. Tapi kalau kemudian gitu ya kita lihat ada orang jualan isi air ulang berlabel doa, ya ini gini, jangan salah ya, di Bandung ada namanya Al Maksum. Al Maksum itu dia nggak jualan air doa, dia jualan air tapi udah dibacain doa, itu beda teman-teman. Kemudian ada ini nih, Ustadz Fajri Pride, ya keren. Ini nih, hukumnya jualan garam rukyah, itu tadi sama, itu menduitkan agama, itu nggak boleh teman-teman. Ya itu bahaya, karena kalau udah kayak gitu ya, gini, agama itu satu hal yang itu tuh fundamental buat seorang manusia, itu spiritual, ranah spiritual. Siapapun pasti ingin merasakan ya tadi beragama, dia pengen punya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala gitu dan segala macamnya. Dan kalau misalnya timbul campur tangan manusia di dalamnya, ya bisa bisa jadi tadi itu akan menuju kepada kesengsaraan gitu. Kita sering lihat gitu ya. Nih kalau misalnya kita ngomongin soal Islam terus ya, kita ngomongin soal agama lain deh. Kenapa Dark Age ya, ataupun pada akhirnya gereja pada zaman Eropa kuno itu ya, itu bisa sampai akhirnya membunuh orang kalau misalnya bilang matahari itu adalah pusat tata surya ya, heliosentris. Kenapa akhirnya dipancung, dibakar gitu? Karena tadi orang yang memegang kendali gitu ya atas agamanya itu orang-orang yang korupsi, orang-orang yang melaksanakan fitnah, yang dia gak menjalankan apa yang seharusnya dia laksanakan, dia zolim terhadap amanahnya gitu. Maka teman-teman harus hati di situ. Tuh, ada ustadz kondang live TikTok ceramah terus nungguin gift 10 juta buat dibacain Al-Fatihah, YTTA. Jujur, masa ada ustadz media share? Aneh sih, aneh termasuk yang gak setuju sih. Masa beribadah ya tadi berlandaskan media share. Iya, beda pondok beda ajaran, salah pondok main raja-rajaan nih. Iya, aneh ya ternyata gitu teman-teman. Aneh nggak menyalahkan teman-teman yang di pondok salaf ya. Teman-teman aneh di kuliah isinya orang pondok salaf semua. Tapi aneh berasal dari pondok modern yang memang ya berbeda dengan mereka. Dan ketika aneh di kuliah, aneh belajar banyak dari mereka. Mereka punya banyak kelebihan gitu. Ya ketika ada masanya kemudian satu hal yang salah ya kita kemudian bisa sampaikan dengan baik. Begitu juga dengan pesantren-pesantren kita gitu ya, teman-teman mungkin modern gitu ya, mungkin pesantren kita ada salahnya, mungkin kita merasa terlalu sombong atau kita nggak diajarkan adab dengan segitu detailnya, maka kita harus terima itu kritik juga untuk kita. Jadi jangan sampai tadi kita siap mengkritik tapi kita nggak siap untuk dikritik gitu. Tuh, jangan sampai ya itu ya, nge-give 10 juta buat doa, ada banyak kiai-kiai lain yang ngasih kayak gitu gratis harusnya. Lanjut pertanyaannya. Nah, saat kemarin Habib Umar datang ke Istiqlal ya, bagus. Aneh nggak begitu ngikutin kalau Habib ya, karena aneh bukan muhibbin, jadi aneh nggak begitu ngerti, tapi aneh paham ke kehebatan dari Habib Umar bin Al Hafiz tuh apa, Habib Umar itu luar biasa, aneh akui. Nih, izin minum ya, boleh yang mau nanya beda topik silakan, kita masih ada waktu 15 menit lagi. Kalau pondok modern ada kitab kuning nggak, Set? Nggak ada. Kita biasa pakai kitab apa namanya, buatan dari sekolahnya, pakai modul gitu. Itu Set pertanyaan saya di kolom chat. Bentar, Wanda. Set, apakah valid budaya salam cium tangan dan menunduk adalah budaya Hindu saat zaman kerajaan di Indonesia? Nah, aneh kurang tahu ya kalau misalnya kayak gitu. Tapi yang harus diketahui itu kayaknya ada lumayan tertulis di kitab-kitab Arab juga ada yang nulis kayak gitu. Jadi
Eh, jadi memang gini ya, perbedaan pandangan ya atau fikroh atau manhaj gitu. Ini sebenarnya agak jauh ya. Kita ngomongin soal manhaj ya. Manhaj itu artinya gaya hidup. Ya mungkin ada orang yang bilang dia manhajnya Salafi atau dia manhajnya NU, manhajnya Muhammadiyah gitu ya. Itu kita membahas terkait dengan gaya hidup atau fikroh seseorang. Nah, terus gimana? Nah, itu tadi bisa kita lihat bahwa dengan budaya yang diajarkan berbeda-beda itu, mereka juga bisa mendatangkan dalil yang berbeda-beda. Nah, aneh melihat ya, aneh banyak condong ke dari teman-teman Muhammadiyah gitu ya, karena memang dia moderat dan modern gitu. Memang ya di situ Ustaz Adi Hidayat menjelaskan bahwa ya tadi salim itu ada urfnya, ada adatnya. Karena teman-teman harus tahu mazhab yang dipakai sama Muhammadiyah itu adalah jarah wa ta'dil. Ya artinya memang meneliti dalilnya itu dari empat mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Memang dilakukan penelitian dengan ketat. Dan di Nahdlatul Ulama juga ada Basul Masail. Jadi teman-teman jangan merasa kalau misalnya orang-orang dari mereka tuh semuanya kurang gitulah. Dari NU kurang misalnya gitu. Dari Salafi misalnya banyak kekafiran orang lain, tapi enggak gitu. Teman-teman harus tahu bahwa ya ternyata setiap sisi dari ormas-ormas di Indonesia itu punya sisi baik, walaupun ada oknum-oknumnya juga gitu. Nah, respect, saling menghormati tanpa mencaci. Hukum pasangan kita, suami istri bermain game virtual pura-pura gak punya pasangan, boleh nggak usah? Itu bahaya itu sih sebenarnya. Bahaya itu bahaya. Karena itu nanti di situ timbul ya. Aneh, walaupun aneh sebenarnya belum berpasangan, tapi aneh mengetahui bahwa dosa yang paling besar itu adalah dosa perceraian. Dan setan paling terbahak gitu ya, tertawa paling kencang kalau dia melihat ada suami istri yang cerai. Nah kemudian kalau misalnya kita bilang ada suami sama istri kemudian dia main game virtual, main Roblox terus ngaku nggak punya pasangan gitu, maka bukan tidak mungkin itu kita kenal sebagai micro cheating. Dia selingkuh kecil-kecilan. Maka hati-hati ya teman-teman. Awalnya memang kayak gitu. Setan itu akan menggoda dengan gaya-gaya yang itu tuh terlihat seperti biasa, seru, nyaman, sampai akhirnya ternyata kita sudah terjerumus ke dosa yang sangat besar gitu. Jadi di situ yang harus dihindari. Suaminya baperan tuh saat Januari 2026 ada ulama internasional tentang salah. Siapa tuh? Oke, kita mana lagi nih? Ustaz, apakah hukum hukum karena karma dalam Islam? Hmm, ada satu hadis ya. Ada satu hadis itu riwayat di Mustad Imam Ahmad ya. Nanti aneh coba kasih redaksinya. Itu aneh baca di artikel Rumaiso ya. Punya Ustaz Abduh ya. Itu gini. Kalau misalnya ya seseorang itu membicarakan aib orang lain, membicarakan dosa orang lain, maka tunggulah sampai tadi dosa tersebut, aib tersebut sampai kepada dirinya. Artinya apa? Kita nggak mempercayai adanya aib, tapi kita mempercayai adanya karma. Tapi kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan dan menempatkan kita gitu ya dengan apa yang sama-sama kita laksanakan dalam hidup kita. Kalau kita sering mengomongkan keburukan orang lain, maka bisa jadi orang lain akan ngomongin keburukan terhadap kita karena Allah yang melakukannya gitu. Teman-teman harus mindsetnya di situ. Nggak ada hal yang terjadi gitu ya. Jadi gini, yang membedakan antara seorang yang beriman sama seorang yang dia itu kafir ya, ataupun bisa dibilang ateis adalah kita mempercayai bahwa semua hal yang terjadi di dunia ini itu karena Allah, bukan karena hal mistis, bukan law of attraction, divine hiddenness atau teori-teori ateis lainnya gitu. Ya karma, ya zodiak, ya enggak. Tapi kita percaya bahwa Allah tuh yang mengatur segalanya gitu loh. Jadi kalau kita bilang karma itu ada apa enggak, ya jawabannya ya bisa jadi tadi tulisannya bukan karma, tapi Allah yang memang pada akhirnya memberikan keburukan kepada orang yang terbiasa untuk melaksanakan keburukan gitu atau membicarakan keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Saat apakah benar orang fasik tidak akan mendapatkan hidayah? Lalu bagaimana dia kembali ke jalan yang benar? Apakah itu berarti orang fasik pasti masuk neraka? Teman-teman harus tahu dulu definisi orang fasik itu apa. Orang fasik itu artinya orang orang muslim tapi dia melaksanakan perbuatan dosa-dosa gitu loh. Nah, kalau orang dia kemudian melakukan sebuah perbuatan dosa, teman-teman harus tahu Allah pasti membuka pintunya selebar-lebarnya. Innaka antat tawwabur rahim. Allah tuh maha penerima taubat lagi maha penyayang. Rahmat Allah itu lebih besar daripada marahnya. The, apa Kalau Ustadz Noman Ali Khan ya, salah satu ulama di Amerika Serikat ya, itu nulis buku namanya Because God's Because Allah
aduh aneh lupa lagi nama bukunya. Aneh punya di rumah padahal. Because Allah mercy is larger than Allah apa gitu. Aneh lupa deh. God's mercy. Pokoknya tentang apa rahmat Allah tuh lebih luas dibandingkan daripada kemurkaannya gitu. Itu jadi gitu. Orang fasik bisa jadi dapat hidayah. Maka jangan sampai tadi kayak gitu. Kita lanjut lagi. Saat nonton konser Maher Zain yang di Jakarta. Oh aneh nggak? Saat kalau nih satu-satu nih. Saat saya kan guru les ngaji, tapi ditanya Vinya, saya jawab seikhlasnya Bunda saja. Terus sebenarnya masih biasanya berapa, kayak udah saya bilang kisarannya. Itu boleh nggak? Iya boleh, 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 boleh kayak gitu. Saat kalau kita punya nazar mau berpuasa Daud misalnya satu satu apa nih? 1 minggu. Nah kan puasa Daud sunnah. Karena kita bernazar puasanya jadi wajib ya Sat. Betul. Kalau sudah bernazar maka hukum puasanya dia menjadi wajib. Hal-hal yang sebenarnya mubah gitu ya. Makanya nazar itu sebenarnya hukumnya makruh karena dia mewajibkan satu hal yang sebenarnya itu mubah. Gini, misalnya bernazar untuk meminum air ini kalau misalnya stream ini bla 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 gitu misalnya. Maka itu harus dipenuhi walaupun ya sekedar minum air gitu. Ya gitu. Terus eh kalau nih Ustaz bagaimana agar tidak telat bangun untuk sholat subuh? Soalnya akhir-akhir ini suka telat padahal malamnya udah wudu dan lain-lain. Kalau aneh eh, jadi sebelum tidur itu teman-teman harus buat mindset dulu. Karena gini, aneh bisa berhasil bangun subuh ya, bangun jam 3 jam 4 buat belajar. Itu pas tidurnya aneh niatin kayak Allah, pengen bangun besok jam 3 deh gitu. Kalau aneh nggak niatin kayak gitu, kalau aneh kayak ketiduran karena kecapean gitu ya, itu bablas. Biasa subuhnya tuh ya telat gitu. Tapi kalau emang pas merem itu udah kayak ya Allah, besok pengen bangun jam 3 deh, itu pasti bangun jam 3. Jadi tadi tuh sebelum tidur tuh harus ada permainan mindset dulu. Dan itu ada faktanya, dan jangan lupa untuk membaca doa dan hal-hal yang udah disunahkan oleh Rasulullah SAW gitu. Itu bener ya. Dari aneh pribadi, pengalaman aneh pribadi, harus buat mindset dulu sebelum tidur. Kalau besok bangun pagi. Kalau terus lanjut, kalau misal kita lagi main, terus ada teman yang gibahin orang lain dan kita nggak ikut gibahin, juga tetap dosa nggak? Iya. Kalau teman-teman kemudian apa tadi masih mendengarkan daripada hal-hal tersebut, walaupun teman-teman nggak berusaha untuk menghindar gitu ya, pergi, maka teman-teman tetap kebagian dosanya. Dosanya di kuping. Jadi ya tadi, walaupun masuk walau nggak disengaja, tapi tetap teman-teman nanti akan terhitung mendengarkan dari aib-aib saudara-saudara kita. Terus ntar aneh sambil minum. Ini udah pada di puncak udah. Ntar ini satu-satu ya. Oh, Januari 2006 Mufti Meng Dr. Muhammad Salah. Oh ya, tahu aneh Syekh Asim Al Hakim. Satu Khalid. Ya ya ya. Nah, tar. Start di game ini kan ada emot sholat dan ada map masjid, terus di sini banyak yang pakai uh, map emot itu. Tanggapan Ustadz gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ini kayak ini kan nih menggunakan gamis ya. Menggunakan gamis itu kan ya salah satu syiar dakwah. Kalau kemudian akhirnya orang jadi tahu cara sholat, orang jadi tahu kalau orang Islam itu ternyata pakaiannya sopan dan rapi ya gitu. Ya itu satu hal kebaikan gitu. Tadi ya kebaikan bisa jadi muncul dari hal-hal yang nggak kita duga gitu teman. Start mana lagi? Dosa nggak Start kalau kita menganut dua paham NU mix sama tatar aneh nih sama Muhammadiyah? Enggak lah. Ini aneh kasih tahu ya. NU Muhammadiyah itu namanya manhaj atau gaya hidup, jalan hidup. Teman-teman bebas untuk memilihnya apa. Aneh Kamandanu, kadang Muhammadiyah, kadang NU. Jadi ya kadang gitu-gitu aja sih. Boleh-boleh aja sih apa mengikuti kayak gitu. Saat kalau kita mabar sama lawan jenis gitu masuk kholwat kah? Iya. Karena aneh pernah bahas di pekan lalu bahwa suara akhwat tuh yang termasuk kemudian mendatangkan syahwat ya untuk laki-laki. Jadi kalau misalnya nih main boleh asalkan gak timbul syahwat gitu. Usahain jangan berdua doang. Kalau bisa bertiga, cari teman yang lain. Kalau mau kerjain sunnah tapi pernah meninggalkan hal yang kewajiban harus selesaikan dulu nggak? Iya, hukumnya wajib ya untuk membadal hal-hal yang wajib gitu.
Kayak kita mau sholat duha tapi sebenarnya sholat subuh kita belum beres gitu, kita kelewat ya, sholat subuh dulu lebih penting baru sholat duha. Set, jadi niat puasanya gimana? Puasa nazar atau puasa Daud? Puasa puasa Daud yang nazar, puasa Daud yang nazar. Puasa itu boleh di double doa apa? Niatnya. Puasa boleh di double. Ustaz, keutamaan orang yang mendirikan sholat malam saat salah satu keutamaan besar dan berkelanjutan. Itu kan apa? Memiliki sepertiga dunia dan seisinya. Kalau orang yang kemudian dia melaksanakan tahajud, maka Allah akan memberikan tadi cahaya di wajahnya. Maksudnya cahaya itu apa? Aneh, salah satu hal yang aneh pelajari pas SMA ya. Maksudnya bercahaya itu artinya ketika orang memandang wajah dia itu akan terasa bahagia gitu ya, karena pas orang dia bangun subuh, ternyata dia lanjut subuh apa dia tahajud, dia subuhan, habis subuhan dia nggak tidur, dia zikir, dia akan lebih mudah tersenyum, tertawa, itu moodnya itu akan selalu baik gitu. Allah jaga kesenangan dia di hari itu gitu. Itu yang dimaksud ya aneh pelajari ketika SMA. Mana lagi nih? Mendirikan sholat atau kemudian. Nah, aneh kayak antum tuh kamandanu, cuman masih ganjel aja, akhirnya kejawab juga. Iya, boleh boleh. Kadang mama ada kadang ini. Nggak harus memilih kok kayak gitu. Saat gak apa-apa kan kalau pilih manhaj luar Indonesia karena bacaan doa dan sholatnya lebih singkat. Ente memilih karena itu lebih mudah kan. Boleh aja, boleh boleh. Memilih tuh yang lebih enak lah bahasanya, yang lebih nyaman diamalkan. Waktu tahajud yang paling efektif itu di jam berapa, Tet? Atau kapanpun sebelum waktu subuh? Nah, efektifnya itu di sepertiga malam terakhir ya. Jadi malam itu nih, itu akan dibagi jadi tiga tiga waktu. Malam itu akan dibagi tiga waktu. Jadi pada isya, terus beberapa jam habis pada isya, terus tengah malam nih kayak sekarang nih jam 12 sampai jam 2 gitu ya. Nah, jam 3 sampai enggak, jam 11 sampai jam 1 lah. Nah, jam 2 sampai jam 3 gitu ya. Itu udah masuk ke dalam masa-masa tadi yang kita bilang prime time untuk melakukan tahajud. Nah, Rasul sholat di jam segitu dan Rasul sebelum subuhan itu tidur lagi gitu. Jadi tadi di jam-jam mepet subuh ya, bisa kita bilang jam 3-an lah, jam 3 jam 4-an. Tat besok UTS ya Tat? Iya. Mana besok ada UTS, makanya nanti habis ini kita belajar. Teman-teman ini lagi pada belajar bareng ya. Kalau summit berdua tapi di server kan banyak orang itu tetap keluar ya. Iya, ente kan tetap berduaan. Semangat Ustaz. Tolong doain ya besok aneh ujiannya ujian lisan terkait ilmu bahasa Arab. Semoga dilancarkan. Amin. Kita jawab sisa-sisa pertanyaannya ya. Amin ya Allah. Amin amin. Saat kalau bangun subuh telat kita masih boleh sunnah qobliyah subuh tidak? Boleh boleh. Misalnya gini, kalian selama tadi ya mataharinya belum terbit gitu, itu masih boleh melakukan qobliyah subuh dulu. Amin amin. Saat apa hukumnya lepas pakai hijab? Dia dari rumah pakai hijab tapi kalau di kampus, nah itu nggak boleh ya. Nih, kalau telat sampai jam 7 gimana saat subuhan? Nggak ada qobliyah subuh kalau jam segitu. Kalau misalnya dia masih belum ada matahari ya, itu teman-teman masih fine aja untuk kemudian melakukan qobliyah. Karena ya hukumnya tadi, kalau misal udah matahari itu udah terbit ya, fajar itu udah menyingsing, artinya waktu subuh udah lewat. Dan kalau waktu subuh udah lewat, yang wajib itu yang lebih diutamakan dibandingkan yang sunnah tadi. Kita lanjut lagi nih. Nih, kalau hukumnya lepas pakai hijab, hukum pakai hijab itu wajib ya teman-teman. Menutup aurat itu wajib, sebagaimana kita pakai celana panjang untuk ikhwan gitu dan semacamnya. Maka kalau misalnya kemudian dia lepas pakai ya, ya semoga Allah memberikan hidayah kepada dia gitu. Itu menjadi pertanyaan gitu. Eh, Kenapa dia lepas pakai kayak gitu? Terus hijab portable, jujur kocak sih. Tutor qobliyah subuh tuh gimana aja Kak Ustadz? Apakah telat kalau belajar? Enggak pernah ada kata telat. Orang baru belajar agama umur 40 50 juga masih fine-fine aja. Pertahankan gaya dakwah antum Sat. Insya Allah pemuda-pemuda tersesat suka sama gaya dakwah kayak antum. Aneh ya aneh, kebetulan memang berasal dari pondok modern dan kemudian hari ini kuliah di jurusan agama ya.
awalnya nih bikin kajian Roblox ini karena dia merasa bahwa ya kayaknya ini satu hal yang teman-teman perlukan gitu, mempelajari agama tapi dengan keadaan yang asik gitu. Dan tentu aneh mengambil referensi terbesar ke Kadam Sidik gitu ya, kayak oh ternyata beliau bisa ya bikin niche kayak gitu, bikin tempat dakwah tuh di mana aja gitu. Aneh ya terinspirasi akhirnya mulai kayak gini gitu. Semoga teman-teman semua bisa istiqomah ya sama aneh gitu ke depannya. Nih, eh kalau lagi main naik gunung ternyata digendong sama lawan jenis terus sampai puncak juga. Ya, kholwat itu ya. Saat aku dulu mondok tapi nggak bisa konsisten. Amin ya Allah. Amin, amin. Semoga kita semua masuk surga. Amin amin. Saat dulu aku mondok tapi nggak bisa konsisten. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Relax aja, relax. Aneh juga nggak bilang orang yang di pondok pasti soleh kok. Teman-teman aneh banyak lulusan SMA dia bahasa Arabnya lebih jago dibanding aneh. Saat kalau ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Amin ya Allah. Kamu sudah. Kau udah selesai kak? Iya udah selesai. Terakhir nih. Saat kalau malam tuh aneh udah terapin, udah berdoa juga supaya dibangun jam 4. Tapi malah bangun subuhnya masih tetap kesiangan. Saat bangunnya jam 5 terus gimana tuh? Ente setelah alarmnya udah yang semaksimal itu belum? Gaya posisi tidur ente udah bener belum? Aneh kalau misalnya udah kayak gitu, aneh harfiah taruh handphone tuh di sebelah aneh gitu ya. Jadi bener-bener tunununet tunununet getar gitu. Dulu aneh waktu SMP SMA punya alarm waker yang tinininininining gitu. Itu buat bangunin subuh. Kalau misalnya gini, kita nyerahin semuanya ke Allah tapi kita nggak ada ikhtiar ya itu ya sama aja bohong gitu. Tadi kalau misalnya udah berdoa dan segala macamnya, ya kita coba kasih ikhtiar yang terbaik ya. Posisi tidur nih, aneh kasih tahu posisi tidur, niat, alarmnya ditaruh di mana gitu. Itu harus kita cari tahu gitu. Saat di mata kuliah antum ada belajar teori ilmu komunikasi. Ada semester 2 namanya Manahij Dakwah. Manahij Dakwah tuh artinya gaya berdakwah tuh seperti apa. Itu aneh suruh ngafalin satu kitab setebel ini. Nah, itu kayak hukum-hukum dakwah tuh seperti apa. Apakah seorang yang muslim itu harus berdakwah kepada yang muslim doang atau yang selainnya gitu. Itu tuh ribet banget, susah. Apaan? Ustaz, kok saya kalau berdoa sebelum tidur malah suka mimpi hantu ya, Ustaz? Kenapa itu ya? Ini aneh ada satu kitab ya. Ntar insya Allah kita kalau ada kesempatan bahas itu terkait dengan mimpi, tafsir mimpi ya. Karena itu seru banget, menafsirkan mimpi itu seru banget. Kalau mimpi ketemu hewan artinya apa, mimpi ketemu ular artinya apa, itu nanti kita bahas di lain waktu insya Allah taala. Berarti beda sama ilmu komunikasi umum yang belajar teori Harold Laswell. Ini nggak belajar. Kalau yang kayak gitu nggak belajar. Kayak public speaking aneh ikut kelas pelatihan public speaking, tapi kalau misalnya kayak ilmu komunikasi itu aneh nggak belajar. Aneh ikut pelatihan kok, seminar gitu. Ya wallahu a'lam bishawab, kita telah sampai di penghujung acara ya. Eh, ada tuh aneh pernah tuh sempat mimpi basah sama makhluk halus semua. Semoga kita dilindungi dari hal-hal yang seperti ini ya bang ya, bang Anggi. Ya Allah. Nih, spill sedikit cara bisa mengajak kebaikan kepada orang lain. Ini terakhir ya, aneh closing statement ini. Besok mulai aneh kajian cuma di setiap hari Ahad doang ya teman-teman, sorry banget. Jadi nggak setiap minggu, nggak setiap malam. Jadi memang aneh jamaahnya nggak terlalu banyak, tapi aneh yakin aneh bisa menghafal satu-satu kalian gitu ya, yang hadir hari ini. Itu lebih mudah gitu. Spill sedikit cara bisa mengajak kebaikan kepada orang lain lewat menginspirasi gimana saat ya aneh niat sih sama Allah Subhanahu wa taala, aneh di jalan yang benar gitu. Pertama itu. Aneh nggak pernah niatin untuk sombong, nggak pernah niatin untuk apa ya, buat merasa itu kehebatan diri aneh, nggak sama sekali. Aneh bisa kayak gini karena guru-guru aneh juga lebih hebat gitu. Aneh selalu bilang kalau ya aneh itu sebenarnya bukan apa-apa. Aneh kebetulan aja belajar agama dan kalian bisa jadi bukan belajar agama secara formal. Jadi semua orang punya kelebihannya masing-masing, semua orang punya tempatnya masing-masing. Maka di situ teman-teman harus memanfaatkannya di situ. Kalau teman-teman belajar ilmu ya tadi duniawi, teman-teman cari di mana teman-teman bermanfaatnya gitu. Karena aneh belajar di ilmu agama, maka aneh menyebarkan kebaikannya lewat dakwah kayak gini. Jadi teman-teman semua jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu keyword dari aneh itu. Jangan pernah untuk berhenti belajar, jangan pernah berhenti untuk baca buku ya. Buku itu sangat penting di era digital hari ini.
Karena yang bisa membedakan antara kita sama AI adalah bagaimana kita akhirnya mengetahui setiap penulisan itu ataupun setiap orang itu punya hati, dan AI nggak pernah tahu. Satu hal yang nggak pernah bisa dibahas AI adalah perasaan manusia. Maka teman-teman semua, disitulah tugas kita sebagai manusia, tugas kita untuk mengetahui mana itu fitnah, mana yang itu memang asli gitu, mana yang akhirnya itu mendatangkan kebaikan, mana itu mendatangkan keburukan. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita, menjadikan diri kita yang terhindar dari segala macam kemaksiatan, dan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita agar masuk ke dalam surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang Kak Zize deketin kita tuh, orangnya ketutup karena nggak ada setan yang suka sama kita.